Shalom, Jemaat GBS Yerusalem Baru, putra-putri kerajaan surga yang disayang oleh Tuhan dan yang sangat saya kasihi. Saudara, seri pesan pengembalaan kali ini adalah seri ke-42 dan judul yang akan kita renungkan adalah Tak Pernah Sendiri, Kalah atau Mati. Tak pernah sendiri, kalah atau mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita telah dalam ibadah mempelajari tentang Tuhan itu begitu nyata. Baik kemurahannya, kuasanya, mujizatnya, semuanya bisa kita tangkap dengan panca indera dan dengan iman kita. Kekristenan adalah real. Bukan imajinasi, khayalan, atau hanya sebuah dongeng, atau hanya sekedar beragama tanpa kita bisa mengenal dan mengalami Tuhan itu sendiri. Saudara, masih di dalam pengajaran yang terkait dengan hari Minggu kemarin, dalam seri pesan pengembalaan kali ini kita belajar bahwa kita tidak pernah sendiri, tidak pernah kalah, ataupun tidak pernah mati. Kita akan mempelajari dalam kitab Ulangan pasal 32, kita baca lebih dulu ayat 1 sampai 4. Kitab Ulangan adalah perkataan-perkataan Tuhan yang ditulis oleh Musa sementara mereka berdiam agak lama tinggal di dataran Moab. Dan Musa banyak menulis kata-kata yang sudah dia memori dan dituntun oleh Allah Roh Kudus menjadi sebuah kitab yang namanya kitab Ulangan. Ulangan 32 ayat 1 sampai 4. Nyanyian Musa. Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan, dalam naskah aslinya tidak ada kata mudah-mudahan, tapi langsung pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda. Dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Saudara, ini adalah nyanyian yang dibuat oleh Musa melalui hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Musa tahu bahwa perjalanannya akan terhenti dan tidak sampai di Kanaan. Dan di akhir hayatnya, dia mengantar bangsanya masuk ke Kanaan hanya dengan nyanyian. Saudara, bukan nyanyian duka cita, bukan nyanyian ratapan. Walah, saya sendiri tidak bisa masuk dan kalianlah yang nanti masuk ke Kanaan. Bukan nyanyian ratapan penyesalan dan kekecewaan yang memenuhi hati daripada Musa. Bukan, saudara. Tetapi nyanyian yang penuh dengan pengagungan kepada Allah yang setia, Allah yang adil, dan seterusnya tadi di ayat 1 sampai 4 sebagai pendahuluan. Dan kita akan meneliti nyanyian yang indah ini sebagai sebuah simpulan penyertaan Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tidak pernah membiarkan kita kalah. Atau tidak pernah membiarkan kita mati. Saudara, saya ajak saudara lebih dahulu mendengar sebuah ilustrasi yang agak konyol. Ada seorang yang namanya Pak Bejo yang tidak pernah naik bis tingkat. Kebetulan dia punya sedikit rezeki untuk bisa keliling kota dengan mengendarai bis tingkat, saudara.
Dengan wajah sukacita dia langsung naik ke bagian atas. Tetapi selang 1 menit kemudian, dia turun lagi saudara, dengan tergesa-gesa dan wajah yang pucat pasi. Lalu dia langsung memilih kursi yang masih kosong sambil mengelus dada dan bernafas panjang saudara. Dan dengan penasaran, ada orang yang duduk di sampingnya bertanya, "Pak, kenapa Bapak pucat dan nafasnya tersengal-sengal lalu mengelus dada? Apakah Bapak takut kepada ketinggian?" Pak Bejo langsung menjawab, "Oh tidak, saya tidak takut tinggi, tapi saya tidak mau mati konyol." "Loh, apakah memang di atas ada penjahat sehingga nyawa Bapak terancam?" "Bukan, Dek, saya bukan bertemu dengan penjahat, tapi saya hanya sedikit panik saja." "Kenapa Pak kok panik?" "Karena ternyata di atas sana itu sangat berbahaya karena tidak ada sopirnya." Saudara, penumpang yang di dekat Pak Bejo tentu saja tertawa terpingkal-pingkal. Dia menjelaskan bahwa ini bis tingkat. Bapak aman-aman saja karena supirnya ada di bawah. Itu Pak supirnya sedang menyetir. Tentu saja di atas tidak ada supirnya lagi. Seringkali kita seperti Pak Bejo. Kita tidak sadar bahwa hidup kita di dalam kontrol dan kendali daripada Allah kita. Karena itu kita perlu mempelajari nyanyian daripada Musa ini. Meneliti bagaimana Musa mereview kembali, mengingatkan kembali kepada Bani Israel yang nanti masuk ke tanah Kanaan. Tentang apa saudara? Tentang penyertaan Tuhan. Selama 40 tahun mereka sudah mengalami penyertaan Tuhan. Sebentar lagi mereka akan menduduki tanah perjanjian. Tanah Kanaan yang diberikan sebagai janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan seluruh keturunannya. Supaya mereka nanti mewarisi negeri itu. Di sana pun sama seperti perjalanan mereka dan penyertaan Tuhan selama 40 tahun. Mereka pun juga akan mengalami penyertaan Tuhan. Jadi mereka tidak akan pernah sendiri. Yang pertama, poin tidak pernah sendiri ini kita akan bisa melihat di ayat 9 sampai 10 dari kitab Ulangan pasal 32 ini, saudara. Ayat 9 dan ayat 10. "Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya." Melihat ayat 9 dan 10, kesadaran ini penting, saudara, untuk menepis perasaan loneliness, perasaan sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu mempunyai bagian, porsi. Apa porsi daripada Tuhan? Bagiannya Tuhan, miliknya Tuhan, yaitu umat-Nya sendiri. Milik yang sudah ditetapkan. Walaupun di suatu negeri 40 tahun mereka beredar-edar di padang gurun, di tengah-tengah sebuah ketandusan dan auman padang belantara. Tetapi perhatikan, mereka tidak pernah sendiri. Mereka justru dikelilingi oleh Tuhan dan diawasi, dijaga baik-baik sebagai biji matanya. Apa sekarang yang membuat saudara merasa loneliness di tengah-tengah pandemi ini? Baik yang terkena virus secara langsung dan harus beristirahat, diobati di kamar ICU, saudara. Bahaya yang paling sangat-sangat mengancam nyawa seseorang yang terpapar virus dan sedang diobati di ICU adalah apa, saudara?
merasa sendiri. Ataupun mungkin bahaya-bahaya yang dirasakan oleh sebagian daripada kita. Bukan karena kesehatan, tetapi mungkin karena ekonomi. Apa bahaya yang sangat penting, yang melebihi kesulitan ekonomi kita? Merasa sendiri. Merasa Tuhan itu tidak memperhatikan. Sehingga keterpurukan ekonomi itu semakin menekan kita, saudara. Perhatikan ayat 9 dan 10. Anda adalah biji mata Tuhan. Engkau tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Poin yang kedua, tidak pernah kalah. Ayat 11 sampai ayat 13 bagian A. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya. Menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Perhatikan, dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi. Ada gambaran yang indah. Bagaimana anak-anak burung Raja Wali dilatih terbang oleh sang induk. Caranya bagaimana, saudara? Isi sarangnya itu diobrak-abrik oleh sang induk. Lalu sepertinya kejam, maka anak-anak dari Raja Wali itu diusir. Dan mereka karena berada di atas gunung yang tinggi, anak-anaknya jatuh bebas, saudara. Tentu saja mereka pertama-tama dalam menjerit, menangis, mungkin berteriak-teriak, saudara. Dan mereka mulai melatih kekuatan kepak sayapnya sebagai anak Raja Wali. Tetapi apakah induknya tinggal diam? Tidak. Induknya meluncur lebih dulu turun dan menampung anak-anaknya yang jatuh bebas itu di atas kepaknya. Lalu dilatih supaya mereka bisa berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi. Tuhan sedang melatih saudara-saudara seperti anak-anak burung Raja Wali dilatih oleh induknya. Apa yang Tuhan latih dalam hidup kita, saudara? Hidup berkemenangan. Itulah isi hati daripada Tuhan. Dia ingin saudara adalah menjadi orang-orang yang menang. Tidak dikalahkan, tetapi bisa mengalahkan bukit-bukit kehidupanmu di muka bumi ini. Luar biasa, bukan? Engkau tidak hanya merasa sendiri, tetapi engkau tidak perlu merasa kalah. Masukkan dalam pikiran kita, Tuhan kita itu nyata. Kemurahannya nyata. Kuasanya itu nyata, saudara. Dan saudara tidak perlu khawatir. Engkau tidak mungkin kalah. Tetapi engkau sedang mengalami proses. Seperti anak-anak burung Raja Wali sedang diproses. Untuk bisa mengatasi bukit-bukit di bumi. Poin yang ketiga. Di ayat yang ke-47. Dikatakan begini, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tanah perjanjian, tanah Kanaan, indah, subur, saudara, gemah ripah lojinawi. Tetapi apakah gunanya kalau tanah Kanaan yang sudah disediakan itu ketika mereka memasukinya mereka mati? Tidak ada gunanya, bukan? Karena itu Musa melalui hikmat daripada Allah Roh Kudus mengajar melalui nyanyian, memeliharakanlah perkataan-perkataan Tuhan. Sebab perkataan-perkataan itu tidak hampa, tetapi itulah hidupmu. Kita tidak akan mati, mengalami kekurangan, kemalangan, kesedihan, bahkan hancur lebur di tengah-tengah pandemi ini. Jangan pernah khawatir, saudara. Engkau tidak akan pernah mati sampai hancur lebur. Kalau
kita tahu bahwa perkataan-perkataan Tuhan adalah hidup kita. Kitab Ulangan dalam bahasa Ibrani-nya disebut sebagai Devarim, dari kata dasar davar, artinya kata-kata, perkataan Tuhan. Sebab itu saudara-saudara akan banyak menemukan kata-kata, perkataan, dan seterusnya di dalam sepanjang kitab Ulangan ini. Apa maksud dan tujuan Musa memberikan sharing tentang kata-kata Tuhan dan perkataannya? Karena jelas di sana dikatakan itulah hidupmu. Jadi kita tidak akan pernah merasa sendiri, kita tidak akan pernah kalah, dan kita tidak akan pernah mati, hancur berkeping-keping. Bagaimanapun beratnya situasi hidup kita, kalau kita pegang perkataan Tuhan. Mari saudara, kita tetap yakin bahwa Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihi saya, dan selalu beserta dengan kita. Jangan pernah merasa sendiri, kalah, ataupun mati. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kita nyanyikan pujian yang indah. Engkau Tuhan, alasanku untuk hidup. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Tuhan, inilah hidup kami. Seringkali kami merasa sendiri, bahkan kalah, ataupun justru merasa mati. Padahal kami masih hidup. Padahal kami ini adalah anak-anak-Mu yang Engkau sedang perhatikan dan kelilingi kami. Bahkan menempatkan kami seperti biji mata Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau seperti nyanyian Musa ini bangkit kembali. Bangkit kesadaran kami bahwa kami tidak pernah sendiri, kalah, atau mati. Terima kasih buat firman-Mu ini. Biarlah ini tidak hanya memberkati bangsa Israel yang waktu itu akan masuk ke tanah Kanaan setelah ditinggalkan oleh Musa, tetapi juga menjadi berkat bagi kami, anak-anak-Mu Tuhan, bahwa di dalam situasi apapun di tengah-tengah kehidupan kami, maka kami tidak akan pernah merasa sendiri, tidak akan pernah kalah, ataupun tidak akan pernah mati. Kami akan terus terbang seperti Raja Wali itu, mengatasi bukit-bukit di muka bumi ini, bukit-bukit kesulitan kami,
bukit-bukit kekurangan kami, kelemahan kami akan mengatasinya, terbang bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus tercurah dalam hidup kami, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Sampai bertemu kembali di seri pesan penggembalaan yang akan datang. Tuhan memberkati. Haleluya.